Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, kalau kita lihat ini adalah kita masih dalam kondisi gelombang ketiga virus COVID-19. Walaupun mungkin kondisinya sudah mulai melandai ya dibandingkan beberapa minggu yang lalu, tapi banyaknya pelonggaran terhadap protokol kesehatan yang memang mungkin PPKM juga sudah mulai melandai ya. Nah, ini juga perlu jadi satu sorotan, satu fokus kita, ada kemungkinan ini akan kembali naik. Nah, untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang mungkin sekarang sedang terpapar virus COVID-19 dan sedang isoman, nah ini kita hari ini akan membahas tentang bagaimana ya isoman yang tepat untuk varian Omikron. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar COVID-19. Nah, yang pertama adalah mitos atau fakta seputar hewan peliharaan yang bisa menularkan virus COVID-19. Nah, ini mungkin isu ini bisa ada di permukaan terkait tentang bagaimana waktu awalnya virus ini berada di Wuhan. Katanya ini tersebar akibat adanya orang-orang atau sebagian banyak masyarakat yang mengkonsumsi kelelawar yang mungkin jadi penyebab adanya penularan virus COVID-19. Nah, ini terus berkembang, akhirnya ada juga yang berpikir atau mungkin ada wacana-wacana yang bilang nih bahwa virus ini juga bisa ditularkan oleh hewan-hewan peliharaan. Nah, benar atau tidak? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang kedua adalah tidak akan kembali tertular varian yang sama. Nah, kalau kita lihat ini virus COVID-19 sebenarnya setiap gelombang sendiri ada varian-varian yang memang menjadi varian mayoritas atau varian yang dominan ya, seperti ada Alpha, Delta, ada Omicron juga. Nah, katanya kalau kita sudah terpapar varian tertentu ini tidak mungkin terpapar dengan varian yang sama lagi. Jadi mungkin ada antibodi atau proteksi yang khusus untuk varian tersebut. Tapi apakah benar atau tidak nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang ketiga adalah mandi air panas ini bisa mencegah COVID-19. Kalau bicara tentang air panas mungkin ini berkaitan dengan suhunya ya. Pernah juga kan disinyalir bahwa kalau di daerah tropis ini varian atau COVID-19 tidak akan menyebar secara luas karena memang melihat suhunya di tropis cukup hangat dan cukup panas. Katanya juga memang ini akan lebih meluas, lebih parah kondisinya di daerah-daerah yang dingin. Nah, mungkin ini keterkaitannya dengan air panas untuk mandi. Jadi seakan-akan mandi dengan air hangat, air panas ini bisa membunuh virus atau kuman yang menempel pada tubuh. Tapi apakah benar atau tidak ini juga harus dikonfirmasi dengan pakarnya. Oke, yang keempat adalah semprotkan disinfektan itu aman untuk tubuh. Nah, ini sering juga kita lihat ya, mungkin saking kita takutnya, paniknya, khawatirnya, kita semprotkan seluruh tubuh kita dengan disinfektan. Ini pun juga sering kita lihat nih di beberapa gedung yang menyiapkan disinfektan untuk tubuh di depan pintu-pintu masuknya. Nah, ini mungkin berkaitan juga agar tidak ada virus-virus yang menempel pada pakaian atau pada tubuh kita, dan ini bisa mati dengan disinfektan yang disemprotkan pada tubuh. Tapi apakah ini aman? Ini nanti juga harus kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, yang terakhir adalah antibiotik ampuh atasi COVID-19. Nah, bicara tentang COVID-19 sebenarnya kan virus gitu ya. Antibiotik mungkin lebih familiar untuk istilahnya melawan bakteri. Nah, apakah antibiotik ini sebenarnya memang benar-benar ampuh untuk membantu seseorang dalam pengobatan virus COVID-19? Ini nanti kita akan konfirmasi langsung dengan pakarnya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mitos atau fakta ini. Tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan bahas tentang mitos atau fakta seputar tadi penularan virus COVID-19 bersama pakarnya. Sudah terhubung via sambungan Zoom bersama kami Dr. Handri Pangestu, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Langsung kita sapa. Halo Dr. Handri, apa kabar? Oh, selamat pagi Mbak Dika, salam sehat. Salam sehat dok. Dok,
Ada beberapa mitos atau fakta yang Ya, sudah saya jabarkan nih di segmen oke. sebelumnya. Kita akan konfirmasi kebenarannya ya, apakah ini fakta atau cuma mitos. Oke, yang pertama adalah katanya nih hewan peliharaan bisa jadi media penularan COVID-19. Nah, benar nggak sih ini, Dok? Oke, kita membahas soal hewan peliharaan. Oke. Sebenarnya cerita ini sudah berkembang luas di masyarakat ya, Ya. fakta-fakta menarik seperti ini. Cuman sampai sekarang dari WHO sendiri baru menyampaikan baru ada satu binatang yang terbukti pasti menularkan Hmm. virus COVID-19 kepada manusia, dan itu hewan cerpelai. Kebetulan Oke. itu posisinya ada di Denmark, dan itu mengakibatkan sempat kasus itu di Denmark, semua hewan cerpelai Mhm. di regio itu dimusnahkan. Oke. Selain itu belum ada bukti langsung dan bukti Mhm. pasti dari segi medis terkait penularan hewan dari hewan ke manusia, itu sampai sekarang belum ada bukti pastinya. Seperti itu. Jadi Oke. kalau untuk domesticated animals Mhm. atau hewan peliharaan sampai saat ini masih dalam proses evaluasi dari WHO juga gitu. Masih dalam masa penelitian juga ya. Kalau kita lihat Betul kajiannya sekali. yang baru bisa benar-benar dipastikan yaitu hanya hewan tadi cerpelai yang ada di Denmark. Jadi memang Cerpelai, ini betul sekali. kondisinya belum, karena memang hewan ini hewan khas yang ada di sana, mungkin di daerah lain Iya, belum ditemukan juga ya. Jadi ini masih dalam betul sekali. kajian. Oke. Baik, selanjutnya adalah katanya nih, Dok, kalau kita sudah terpapar virus COVID-19 dengan varian tertentu, misalnya varian Delta. Nah, kita tidak akan terpapar dengan varian yang sama. Apakah benar? Kalau memang benar, kenapa ini bisa terjadi, Dok? Oke, jadi sebenarnya apakah seseorang yang pasca terinfeksi COVID bisa Mhm. tertular varian yang lain mungkin atau Mhm. varian yang sama? Sebenarnya kurang tepat. Kurang Jadi tepat pada ya? awal-awal Mhm. iya, kurang tepat. Jadi memang kita mendapatkan semacam antibodi atau perlindungan tubuh dari infeksi sebelumnya, Mhm. tetapi itu akan menurun dengan seiring berjalannya waktu. Jadi kita nggak bisa dengan posisi lengah, Mhm. saya sudah pernah kena COVID, varian Omicron misalnya, saya tidak akan tertular lagi varian Omicron. Nah, dia akan mendapatkan antibodi yang sebelumnya kita dapat dari infeksi sebelumnya, tetapi dia akan berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi makin hari, makin waktu pasti akan menurun. Jadi apakah aman dan safe to say kalau semua yang pernah terinfeksi akan aman? Enggak juga, karena ada beberapa yang saya temukan juga terinfeksi dalam periode yang masih mirip-mirip dengan Mhm. gelombang yang Mhm. sama istilahnya. Jadi Oke. kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi sebenarnya ini adalah anggapan yang kurang tepat ya. Kalau kita bicara tentang varian sendiri kan kita nggak tahu virusnya itu varian apa. Jadi baiknya kita tetap Betul jaga sekali. protokol kesehatan. Oke, selanjutnya nih, Dok, katanya mandi dengan air panas atau air hangat juga bisa membantu kita untuk menjaga diri dari paparan virus COVID-19. Benar nggak sih, Dok? Oke, ini juga hal yang menarik ya, karena sering banyak banyak hoax atau banyak Mhm. berita-berita yang berseliweran. Tapi yang pasti untuk air panas ini, saya yakin ini mitos dan dia tidak bisa mencegah penularan COVID-19. Oke, Bahkan 100% kadang-kadang mitos kalau ya. keseringan, kadang-kadang bahkan kalau air Mhm. panas bisa kurang baik juga buat tubuh, kan bikin kering Yes, kulitnya. betul betul betul. Jadi memang ini berarti bisa dipastikan 100% mitos, karena untuk mandi aja, mandi air Mitos. hangat sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang disarankan, kalau bisa mungkin sebelum tidur ya. Kalau mau beraktivitas mungkin baiknya mandi dengan air dingin biar lebih segar. Oke, selanjutnya nih, Dok, katanya akan baik juga kalau kita bisa mendisinfektan tubuh kita. Apalagi kan sering juga tuh kita lihat ya, ada yang masuk rumah atau masuk gedung, ada layanan juga nih disemprot disinfektan untuk tubuh. Katanya nih aman nih, Dok. Bener nggak sih seaman itu untuk tubuh kita? Oke, satu hal yang pasti kita mesti membedakan dulu untuk cairan pembersih tubuh yang beredar di masyarakat ya. Nah. Ada dua macam. Pertama disinfektan, yang kedua sanitizer. Hmm. Untuk sanitizer itu 100% aman untuk tubuh. Oke. Dia bekerja mengurangi jumlah bakteri dalam jangka waktu yang instan, cukup Mhm. instan, dan Mhm. dia akan benar-benar hanya mengurangi saja jumlahnya. Tetapi Mhm. Mhm. disinfektan itu dia benar-benar membunuh dan mengurangi virus dan bakteri, tapi butuh waktu pertama. Hmm. Dan untuk disinfektan sendiri tidak disarankan untuk kontak langsung dengan kulit.
Jadi Oke. seandainya sudah kita terkena disinfektan, Mhm. kita lebih baik, oke nggak masalah terkena, Mhm. tapi kita segera bilas dengan air. Oke. Untuk sanitizer tidak ada masalah, 100% aman. Tapi untuk disinfektan, apabila terpapar kulit, Mhm. lebih baik segera dibilas setelah itu. Jadi itu mungkin kita harus meluruskan beberapa anggapan atau asumsi masyarakat Mhm. juga ya, Oke, gitu. jadi memang harus dibedakan nih sanitizer dan juga disinfektan karena peruntukannya memang berbeda ya. Yang satu memang sudah Betul. dipastikan aman untuk kulit, yang satu mungkin bisa diperuntukkan untuk ruangan atau barang gitu. Nah, dok, sebenarnya kalau bicara tentang disinfektan sendiri, apakah ada pengaruhnya nggak sih saat terhirup oleh kita gitu? Mungkin ada ruangan yang baru disinfektan. Berapa lama harus kita mungkin ada jeda untuk kita kembali ke ruangan tersebut? Oke, pertama kalau beberapa disinfektan yang Mhm. beredar di pasaran kan kita lihat, disemprotkan, Betul. terus tunggu sekitar 5 sampai 10 menit di Mhm. ruangan tersebut Mhm. baru kita masuk. Karena Oke. kan disinfektan dia akan jatuh, akan menempel di Mhm. surface atau Mhm. permukaan tertentu benda-benda yang kita semprotkan. Mhm. Nah, ada beberapa kalau kita baca betul-betul Mhm. petunjuknya dari disinfektan itu sendiri, setelah dipakai lebih baik dilap, dibilas lagi, dilap Mmm. secara kering. Jadi anjuran-anjuran yang terpampang di eh, disinfektan atau sanitizer itu sendiri harus benar-benar kita baca dan kita praktekkan seperti Itu itu. pentingnya ya, product knowledge ini memang harus benar-benar kita baca, benar-benar harus kita perhatikan, jadi penggunaannya tepat guna. Oke, Dok, yang terakhir adalah apakah benar penggunaan antibiotik ini juga efektif untuk membantu pengobatan virus COVID-19? Oke, ini benar-benar mitos yang sangat Hmm, sering beredar juga ya. betul. Dan sorry saya spill, ini mitos untuk antibiotik ampuh untuk COVID-19. Mengapa? Kalau antibiotik itu sendiri dia berfungsi secara efektif Mhm. melawan mikroba atau partikel mikrobiologis yang lainnya, tetapi bukan virus. Nah, Untuk virus sendiri ada yang namanya antivirus kan mhm, ya. betul. Nah, itu pun yang sekarang lebih digencarkan penggunaannya untuk pada penderita pasien COVID-19. Oke. Jadi ini 100% mitos. 100% mitos, jadi harus tahu juga nih, tadi disinfektan dan sanitizer harus tahu kegunaannya, obat-obatan juga harus tahu, nggak semua beres dengan antibiotik ya dok ya. Jadi baiknya Betul memang sekali, kita Mary. berkonsultasi kepada dokter dan juga tenaga profesional, jangan cuma kita browsing di internet terus kita beli obatnya, apalagi antibiotik sebenarnya harus dengan resep ya dok ya. Oke, Betul sekali. dokter, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi topik kita hari ini, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan Oke. kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bagaimana ya isoman yang tepat untuk pasien dengan paparan virus COVID-19 varian Omicron. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita akan bahasnya kembali bersama dengan Dr. Hendry. Halo dok, masih bersama saya? Halo, selamat pagi. Pagi, dok, kita akan bahas Hmm. nih isoman yang tepat untuk pasien COVID-19 varian Omicron. Tapi sebelumnya kita kenali dulu nih, sebenarnya apa sih yang paling membedakan varian Omicron dengan varian yang lain? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dika. Mhm. Kita akan ngobrol sedikit soal varian Omicron. Varian Omicron sendiri ini merupakan varian dari garis silsilah COVID-19 atau SARS-CoV-2 yang Mhm. sebagaimana kita tahu menjadi pandemi di seluruh dunia. Betul. Ini merupakan turunan langsung dari varian COVID, Mhm. di mana dia menjadi varian of concern atau Mhm. varian yang diperhatikan oleh WHO. Mhm. Yaitu pertama kali ditetapkan 26 November 2019. Mhm. Karena kan itu hampir kalau untuk yang COVID-19, tetapi yang baru ini 26 November 2021 ini terjadi pertama kali di Afrika, di mana ada kenaikan angka COVID yang begitu tinggi, dilakukan whole genome sequencing atau sekuensi genom, dan ditemukan varian dari Omicron yang disebut Omicron ini sendiri. Sebelumnya sendiri sudah banyak sebenarnya
varian dari COVID-19 itu sendiri yang kita pernah temukan. Ada yang Alpha, Beta, Delta yang sempat mengenai di gelombang kedua kemarin, Gamma, Mu, dan yang terakhir ini Omicron. Jadi varian ini pembedanya apa? Secara struktur sebenarnya dia memiliki struktur protein yang berbeda pada lapisan luar dari varian COVID ini sendiri. Dia dikatakan memiliki transmisi yang lebih cepat atau lebih mudah dibanding varian-varian sebelumnya. Tapi hal ini juga masih diteliti terus-menerus dan sampai sekarang pun masih ada terjadi mutasi-mutasi lain yang sekarang disebut mungkin son of Omicron atau Omicron siluman itu sendiri. Itu jadi yang apa sih itu yang sebenarnya dari Omicron varian dari COVID-19 mutasinya. Oke, jadi memang mutasinya dengan struktur protein yang mungkin sedikit berbeda nih ciri khasnya yang membuat percepatan penyebarannya juga lebih cepat ya dok dibandingkan varian-varian lain ya. Nah apakah mutasinya tadi kalau dokter bilang ada sons of Omicron sendiri akan punya kecepatan yang lebih lagi dibandingkan ayahnya? Nah oke, ini juga masih jadi perbincangan diskusi di kalangan ilmuwan semua ya. WHO kan sempat mengatakan ini perlu diteliti lebih lanjut karena yang disebut ada Omicron siluman atau Stealth Omicron ini sendiri dia dikatakan kemungkinan lebih cepat menularkan kepada antar manusia dibandingkan varian sebelumnya. Tetapi seperti saya bilang kita tetap harus waspada dan kita nggak bisa gambling apakah ini lebih aman atau lebih cepat. Dengan kita menjaga protokol kesehatan sendiri, pastinya akan kita lebih terlindungi dibanding kita abai dan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Baik, selain tadi memang struktur protein yang berbeda dengan percepatan penyebaran yang memang lebih beberapa kali lipat gitu dibandingkan varian-varian sebelumnya. Nah dari gejala sendiri sebenarnya apa yang membedakan dok? Dan penyerangannya kalau benar, apakah benar ini memang menyerang di bagian atas dalam sistem pernafasan? Oke, jadi kita kembali lagi. Secara klinis itu sendiri, secara keterangan medis dan di lapangan, beberapa yang terinfeksi varian COVID terbaru ini, yang dalam istilah kita sebut dalam gelombang ketiga ini, gejalanya rata-rata memang di saluran pernafasan bagian atas. Tapi juga tidak jarang ada beberapa yang menyerang ke bagian bawah seperti sesak nafas, pneumonia atau infeksi paru-paru, parenkim paru-paru juga ditemukan pada beberapa pasien. Jadi menurut saya terlalu dini untuk kita mengatakan, oh varian A gejalanya seperti ini, varian B gejala seperti ini. Yang perlu kita ketahui memang pertama kalau kita terkena COVID, kita harus periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya untuk mendiagnosis dan mengatasi permasalahan yang ada. Karena tidak semua varian Omicron hanya menyerang misalnya varian A hanya menyerang paru-paru bawah, varian B menyerang paru-paru atas. Menurut saya tidak semudah itu. Karena itu juga masih menjadi perdebatan dan selama ini kan kasus terus bertambah, terus berjalan. Hingga saat ini di Indonesia saja kemarin angka kasus baru tinggi sekali mencapai angka 26.334 dengan kematian 304. Ya, angka itu menurut saya tetap harus kita pantau terus dan update ke depannya gejalanya seperti apa masih akan terus dievaluasi. Beberapa orang terkesan seperti meremehkan mungkin Omicron batuk-batuk aja. Menurut saya tetap belum tentu. Kita tetap harus memantau diri sendiri, memantau teman-teman sekitar kita, lingkungan kita, dan apabila kita merasa tidak baik, tidak nyaman, atau merasa mengalami gejala yang lebih berat, harus segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten. Baik, jadi jangan meremehkan atau menganggap enteng juga ya varian ini. Mungkin sebagian besar orang merasakan gejala yang cukup ringan, tapi mungkin impact-nya berbeda untuk orang lain. Ada juga memang ditemukan kasus-kasus yang ada pneumonia-nya juga ya dok ya, walaupun katanya ini lebih sering di saluran pernafasan atas. Jadi sebaiknya memang karena virus ini sangat unik saat masuk ke dalam tubuh seseorang, modifikasinya bisa berbeda-beda. Jadi bukan berarti gejala-gejala yang timbul akan sama. Jadi ini benar-benar baiknya kita berkonsultasi dengan tenaga medis ataupun dokter yang mungkin bisa kita akses. Betul sekali, Madika. Nah dok, kalau bicara tentang varian Omicron 19 sendiri ini banyak yang memang akhirnya lebih banyak mayoritas melakukan isoman karena dianggap
cukup bisa dilakukan dan dirawat di dalam rumah gitu dengan dirinya sendiri. Bicara tentang isoman sendiri dok, biasanya ini kan ada beberapa berbeda-beda ya di awal 14 hari. Sekarang ke depan nih dewasa ini ada yang 10 hari katanya juga sudah bisa keluar dari isoman asalkan memang sudah dengan CT yang negatif begitu ya. Dokter sendiri bagaimana menganjurkannya? Oke, untuk kriteria isolasi mandiri atau kita nyebutnya isolasi mungkin ya. Karena tadi di awal-awal kita mesti tahu juga pemerintah menyediakan atau menganjurkan dua macam isolasi yang ada. Pertama ada isolasi mandiri atau yang kedua dengan isolasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan fasilitas untuk dilakukan isolasi secara terpusat dengan pemantauan tenaga kesehatan. Untuk waktu isolasi yang dibutuhkan sejak awal pertama gejala kan kita jadikan atau kita sebut sebagai hari pertama. Bukan hari kita terinfeksi positif, tapi hari pertama bergejala itu kita sebut hari 1. Waktu yang dibutuhkan untuk isolasi itu minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Itu note yang pentingnya itu 3 hari bebas gejala. Jadi pada beberapa orang seandainya masih bergejala di hari ke-11 tetapi hari ke-12 sudah tidak bergejala, isolasinya bukan 10 hari. Tetapi hari ke-11 kita anggap hari ke-11, hari ke-12 kita hitung sebagai hari pertama tidak bergejala. Jadi kita lihat 3 hari ke depan, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 kita sudah bebas dari isolasi karena kita sudah lebih dari 3 hari tidak bergejala. Jadi berapapun angkanya, saya rasa apabila gejala kita yang kita rasakan kurang dari 10 hari, tetap kita akan isolasi selama 10 hari ditambah ekstra 3 hari lagi bebas gejala. Di situ pada pasien dengan atau penderita dengan gejala ringan atau gejala asimptomatik tanpa gejala, kita akan tarik minimal 13 hari, berarti 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Sedangkan untuk pasien dengan gejala sedang atau berat tentunya akan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Kalau gejala berat dan kritis, biasanya dibutuhkan swab evaluasi atau exit swab untuk menentukan kadar infeksinya atau infeksitas daripada seseorang itu sendiri setelah terpapar COVID dengan gejala yang berat atau kritis. Jadi tidak serta-merta semua harus, wah kita 10 hari, enggak, tapi 10 hari plus 3 minimal. Jadi sebenarnya intinya itu gejalanya itu yang harus jadi patokan ya dok ya. Karena Betul. sebenarnya ada juga yang mungkin karena tracingnya sedang random tracing, terus dia dinyatakan terpapar virus COVID-19, tapi waktu itu belum ada gejala, beberapa hari kemudian baru bergejala, sebenarnya awalnya itu yang saat bergejalanya itu muncul ya. Betul sekali. Baik dok, sebelum kita lanjutkan ini sepertinya ada penelpon yang akan bertanya terkait tema kita hari ini, kita sapa dulu. Halo, dengan siapa, di mana? Halo. Iya, dengan siapa mas? Dengan Rizal. Mas Rizal di mana mas? Di Jakarta. Mas Rizal silakan. Ada pertanyaan apa terkait tema kita hari ini? Silakan diutarakan. Baik, ini kebetulan lagi bahas tentang Omikron ya, saya lihat gitu ya. Nah, kebetulan saya sekarang ini sedang isoman gitu kan. Ini sudah masuk hari ke-14 gitu. Dan terakhir saya PCR itu kemarin di tanggal 7 itu hasilnya masih positif gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah, karena saya dengar kayak virus Omikron ini kan yang bisa menularkan itu kalau nggak salah bergejala sampai 10 hari gitu, sampai 10 hari gitu kan. Apakah di atas 10 hari itu masih bisa menularkan walaupun misalkan hasil ininya masih rendah gitu, masih di bawah CT-nya itu masih di bawah rekomendasi 40 gitu. Baik, boleh diinformasikan CT terakhir berapa, Pak Rizal? Terakhir itu CT-nya 25,25. Baik, Dokter Handri sendiri ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelasnya?
Sorry, tadi saya sempat tidak terdengar suaranya. Oke, Boleh tahu gimana? Boleh diulangi tadi, baik. sorry. Jadi saya summary ya. Jadi ini Mas Oke, Rizal sedang isoman, ini hari ke-14. Namun kemarin di oke. tanggal 7 kemarin dia baru saja PCR, CT-nya masih di 25 dan kondisinya masih positif. Nah, pertanyaannya ini masih menularkan nggak nih dok? Dan apa yang harus dilakukan? Begitu ya Mas Rizal ya? Iya, betul. Baik. Ada yang mau Oke. ditanyakan dok? Silakan. Saat ini, sorry, Mas Rizal, apakah masih ada gejala yang dirasakan saat ini? Gejalanya masih ada batuk sih, cuman batuk aja Gejalanya di masih batuk ya? Masih ada batuk dok? Oke, ini tadi yang sama, kebetulan berhubungan dengan pertanyaan Mbak Betul. Dika sebelumnya. Baik. Jadi pada pasien dengan gejala, saat ini kita belum bisa lepas isolasi. Kenapa? Karena kita anggap di hari ke-14 ini masih bergejala. Ya. Jadi isolasinya akan diteruskan sampai kita dapat angka 3 hari bebas gejala dan kita bisa lakukan swab ulang istilahnya. Pada Mas Rizal kan saat ini masih bergejala, kita Betul. akan evaluasi terus-menerus. Kalau Oke. masih bergejala, kita akan tunggu sampai tidak bergejala nantinya, seperti itu. Oke, jadi memang ini harus diperhatikan tadi balik lagi ya, untuk ini berhubungan juga dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa kondisinya saat masih bergejala walaupun sudah negatif pun sebenarnya memang sebaiknya tidak lepas dari isoman dulu, apalagi kondisinya masih positif dengan CT yang cukup rendah juga gitu ya. Jadi baiknya memang Betul melanjutkan nih sekali. Mas Rizal untuk isoman gitu. Mungkin ada hal-hal yang kalau dilihat ini 14 hari dengan kondisi masih positif dok, dan CT-nya juga biasanya mungkin 14 hari sudah mendekati 30 gitu ya. Ini juga mungkin masih melambat. Ada nggak sih saran apakah ada asupan yang mungkin atau ada kondisi tertentu yang perlu di booster lagi untuk pasien ini? Oke, untuk Mas Rizal dan untuk pemirsa sekalian, terkait seseorang yang terinfeksi COVID, untuk pola makan dan diet yang harus kita evaluasi, yang paling penting kita makan, pastikan nutrisi kita tercukupi. Karena untuk virus ini sendiri yang bisa kita lakukan hanya kita menaikkan imunitas atau kekebalan tubuh kita dengan cara menjaga pola makan kita. Kita pastikan asupan makan yang kita dapatkan tercukupi. Apa yang cukup? 4 sehat 5 sempurna, paling mudah. Oke, jadi pastikan minum obatnya tepat waktu, vitaminnya juga, makannya Betul juga sekali. nutrisinya harus seimbang. Semoga kita doakan Mas Rizal cepat sehat ya. Dan nanti mungkin Ya, kita doakan juga untuk gejalanya segera mereda dan segera negatif bisa lepas isoman. Oke, dok, kalau bicara tadi ya ini memang kasus yang beragam gitu ya, bisa kita lihat dari orang sekeliling kita juga. Kadang ada yang sudah negatif tapi rasa-rasa batuknya tuh masih ada, masih tidak nyaman gitu ya. Nah ini mungkin akan jadi kondisi yang kurang mengenakan juga ya. Dan ini mungkin orang bisa bilang ini long covid. Tapi mungkin kita akan bahas ini setelah jeda ya dok ya. Kita akan Ya. bahas nanti lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih dengan tema kita, isoman yang tepat itu seperti apa sih untuk pasien Omikron? Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @kfmily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Handri. Dok, tadi terpotong sebelum jeda ya dok ya. Ini ternyata masih banyak nih orang-orang yang sebenarnya sudah dinyatakan negatif, tapi gejalanya belum benar-benar hilang. Masih kadang sesak, masih kadang lemah gitu ya, sering kelelahan, bahkan ada yang masih batuk. Nah bagaimana nih dengan teman-teman yang kondisinya seperti ini dok? Oke, jadi pada kondisi seperti itu, pada beberapa pasien memang ditemukan setelah hasil negatif ada efek samping atau gejala sisa daripada COVID-19. Di situ kita harus evaluasi pertama, gejalanya seberat apa dan apakah dibutuhkan rehabilitasi terhadap efek atau kerusakan yang pernah muncul akibat COVID-19 itu sendiri. Jadi baiknya pertama konsultasikan segera ke dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi saya bilang
Jadi kita akan evaluasi di situ apakah memang terdapat misalnya fibrosis atau luka pada jaringan paru-paru, beberapa Oke. seperti itu. Yang lebih berat ditemukan seperti brain fog atau gangguan pada sistem otak Nah, terkait dengan permasalahan akibat COVID-19 walaupun sudah negatif, tapi efek sampingnya kadang-kadang masih berlangsung. Beberapa yang pernah saya temukan dan saya baca dari laporan internasional, angkanya bisa mencapai 2-3 bulan setelah dinyatakan negatif, masih dirasakan gejala-gejala yang tersisa. Itu mungkin yang tadi seperti Mbak Dika bilang, ya. dikatakan long COVID, atau ada yang bilang post COVID syndrome, atau juga yang mengatakan sequelae daripada COVID. Seperti itu. Oke, ini menarik sih nih dok, sequel dari COVID atau side effect dari COVID. Apalagi tadi dokter juga menyebutkan ada brain fog, jadi ada yang mungkin sulit ya otaknya bekerja secepat sebelumnya, ada yang sering lupa, bahkan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa otaknya menyusut. Nah ini ada meme-nya sampai kalau saya kena 3 kali setiap gelombang otak saya berkurang nggak? Jangan-jangan tinggal setengah gitu ya. Nah sebenarnya kondisi ini bisa kembali normal nggak sih dok seiring berjalannya waktu atau memang dia akan mandek gitu di posisi kondisi otak pasca COVID. Nah ini berbahaya juga lama-lama kalau IQ-nya makin rendah gitu ya dok. Dok silakan dijelaskan. Oke. Jadi terkait soal permasalahan brain fog itu sendiri atau gangguan di sistem komunikasi atau sistem otak akibat pasca terserang COVID. Sampai sekarang kan itu COVID masih hal baru buat kita. Betul. Ini masih penyakit yang baru berulang tahun kedua ya. Ini menjalani usia 3 tahun sendiri dan masih terus diteliti oleh berbagai ahli. Efek-efek ini baru muncul kita katakan setelah tahun kedua. Orang-orang yang pasca COVID gejalanya masih ada. Masih tersisa, fungsi otak berkurang, daya ingat berkurang, sulit konsentrasi misalnya. Yang saya utamakan dan saya lihat dari beberapa kondisi klinis, yang pertama tetap setelah konsultasi dokter, kita harus evaluasi sendiri apakah ada rehabilitasi yang bisa kita lakukan. Contoh aktivitas sehari-hari jangan dikurangi, kita akan coba tetap lakukan aktivitas secara bertahap kembali ke aktivitas semula. Karena kan banyak hal sekali saat COVID kita jadi isoman, aktivitas berkurang, stres pun bertambah sebenarnya. Karena kita terlalu banyak istilahnya beristirahat tanpa ada agenda yang jelas, kita jadi mikirnya kemana-mana. Betul. Saya rasa paling penting tetap kita harus konsultasi dengan ahli yang jelas, ahli yang tepat, sambil kita pantau. Apabila ke depan akan ada terapi-terapi baru untuk mengatasi gejala-gejala pasca COVID ini, pasti itu akan dilakukan oleh seluruh ilmuwan di seluruh dunia dan kita update terus-menerus demi kesehatan terbaik untuk pasien-pasien juga. Seperti itu. Baik, jadi kita harapkan memang nanti penelitiannya bisa dikaji lebih lanjut lagi tentang terkait hal ini ya dok ya. Mungkin yang jadi penyemangat untuk mungkin teman-teman saya yang baru pasca COVID nih yang kayaknya sering lupa gitu ya tiba-tiba. Nggak apa-apa, nanti juga berjalan waktu pasti ada penelitiannya. Kita bisa mungkin makan makanan atau asupan yang bernutrisi untuk otak. Atau kita main game bareng ya, yang brain game juga ini bisa juga nih jadi pilihan ya. Nanti kita mabar, oke? Jadi jangan khawatir. Harus dilatih. Harus dilatih otaknya ya dok ya. Betul. Betul. Betul sekali. Jadi kita benar-benar harus beri semangat pokoknya. Pasti kamu jadi pinter lagi nantinya. Oke, dok, kalau bicara tentang COVID sendiri, pasca COVID ini kan tadi ada varian-varian baru. Mungkin nggak sih, ada nggak bocoran akan ada mutasi baru lagi nih dok? Oke, saat ini yang saya update dari WHO, masih Omicron dan virus-virus ini sendiri, virus COVID akan terus berkembang pastinya. Mutasi itu pasti ada, karena itu merupakan suatu sifat alami dari virus-virus, di mana dia akan berusaha lebih keras, dan dia akan coba merubah di sisi sebelah sini, protein spike yang disebutkan ada perubahan lagi, itu akan terus update. Dan kuncinya itu semua, perubahan-perubahan dari virus COVID itu sendiri kita akan bisa tangkal hanya dengan protokol yang sangat standar. Saya rasa sejauh ini protokol kesehatan yang ketat yang sudah kita terapkan selama ini itu pasti akan cukup kuncinya. Untuk permasalahan mutasi-mutasi yang pasti akan muncul, kita nggak usah worry terlalu banyak rasanya. Yang penting kita menjaga diri sendiri, kita pasti bersama akan bisa melewati mutasi demi mutasi
Hingga kan goal akhirnya kita akan membuat seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada wacana merubah pandemi menjadi endemi, Mhm. di mana kita akan hidup berdampingan secara yang new normal itu sendiri dengan COVID, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat dan maksimal saya Mhm. rasa. Kita tidak boleh abai atau lalai, karena Mhm. kita melindungi diri sendiri, melindungi sekitar kita juga, seperti itu. Baik, jadi memang varian baru, mutasi ini mungkin terbuka lebar kesempatannya pasti akan ada lagi, tapi kita nggak perlu terlalu worry ya dok ya. Mungkin di ulang tahun Betul. ketiga, amit-amit sih, semoga nggak nyampe ketiga ya dok ya. Ini mungkin penanganannya kita juga akan lebih siap lagi, lebih canggih lagi, penelitiannya juga akan lebih baik lagi pastinya untuk penanganan COVID-19. Oke dok, ada pertanyaan dulu nih dok dari pemirsa lewat Instagram kami. Pertanyaannya adalah, dok, saya baru sembuh dari COVID-19. Apa mungkin jika besok atau lusa saya ketemu orang yang positif dan dia tidak tahu kalau dia positif dan saya berinteraksi dengan dia, saya bisa tertular dan statusnya positif lagi? Terima kasih. Ini dari @aguswahyu. Bagaimana ini dok? Jadi baru negatif, lalu beberapa hari kemudian bertemu dengan orang yang positif, berinteraksi, mungkin nggak sih langsung positif lagi statusnya? Oke, kalau jangka waktunya dia masih awal-awal mungkin ya, memang belum ada cut off pasti Yes. setelah berapa hari seperti itu kita akan aman. Sebenarnya sih tidak ada, belum ada. Tetapi jika jangka waktunya masih baru-baru, biasanya tubuh kita masih memiliki kekebalan atau imunitas yang bawaan dari infeksi sebelumnya. Istilahnya ada beberapa yang bilang antibodi gratisan, ya nggak? Betul. Dari hasil infeksi sebelumnya. Tetapi saat kita evaluasi, tetap kuncinya kita jangan lalai, karena kita tidak pernah tahu apakah itu sama variannya, beda variannya, dan sangat sulit diprediksi kira-kira imunitas tubuh kita akan bertahan berapa lama. Nah, Hal itu yang menurut saya kita mesti waspada. Jadi akan lebih baik, apakah mungkin? Jawabannya mungkin, tapi seberapa mungkin? Itu yang angkanya pasti akan jauh lebih kecil daripada yang benar-benar belum terpapar, kita tidak punya antibodi, atau apabila kita sudah divaksin dan belum divaksin pun pasti akan berbeda. Seperti itu. Oke, jadi apakah mungkin ya ada kemungkinannya? Mungkin kemungkinan ini lebih kecil dibanding orang lain, tapi tetap kita harus mengingat protokol kesehatan harus dijaga karena kita nggak tahu juga ya dok ya kondisi kita seperti apa. Oke, dok, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Mungkin kalau kita lihat kan banyak orang yang sampai saat ini memang belum terpapar gitu ya, ada juga. Ini apakah memang dalam kondisinya kebetulan saja dia belum kena paparan dalam kondisi yang lemah atau memang kondisi dia cukup baik? Apa yang dia harus lakukan untuk bisa menjaga ini sampai nanti mungkin ada varian baru pun dia bisa stay tidak pernah terpapar? Oke, untuk mencegah paparan, nomor satu protokol kesehatan. Itu nomor satu, itu paling pasti. Untuk nutrisi atau asupan gizi yang cukup, saya rasa semua secukupnya akan sangat baik sekali. Konsumsi vitamin C seperlunya, jangan berlebih. Jangan berlebih ya. Vitamin D, jangan berlebih, itu yang paling penting. Karena ada beberapa yang saya lihat orang minum vitamin C sampai 3 kali sehari, usia 1000 mg. Lalu ujung-ujungnya mengeluh perutnya perih, perutnya sakit. Nah, itu salah satu efek samping yang saya rasa apakah salah? Itu kan karena penggunaan vitamin atau suplemen yang tidak seharusnya atau berlebihan. Sebagaimana kita tahu namanya obat itu kan suplemen. Suplemen kan dia menambahkan, bukan sesuatu yang wajib atau rutin, tapi dia hanya suplementasi. Jadi penggunaannya pun harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan anjuran. Apakah wajib atau perlu minum suplemen tambahan yang kita beli di pasaran? Jawabannya antara perlu atau tidak, kita akan tahu sendiri. Misalnya seseorang rutin mengkonsumsi buah dengan tinggi vitamin C, seperti jeruk misalnya. Apakah dibutuhkan suplemen tambahan? Belum tentu jawabannya. Vitamin D banyak, kita konsumsi vitamin D sampai 5.000 unit, misalnya 10.000 unit. Tapi mesti kita ingat, untuk vitamin D yang kita konsumsi itu sendiri perlu diaktifasi oleh sinar matahari. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita konsumsi tapi kita nggak kena matahari, kita di rumah aja, nggak terpapar, otomatis vitamin C-nya akan menjadi waste atau menjadi
terbuang karena tidak bisa diaktifasi dengan bantuan sinar matahari. Yang mesti kita ingat itu hal gratis dan sangat mudah sekali kita mendapatkan sinar matahari. Seperti itu. Baik, jadi nggak asal kita masukkan suplemen A, B, C, D ke dalam tubuh, habis itu kita jadi kaum rebahan terus pasti sehat ya dok ya. Kalau bisa kita sambil Betul. olahraga juga ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap Ya. bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama Dr. Handri. Kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kali ini kita mau kasih tips nih untuk pemirsa di rumah bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi. Tipsnya pasti berguna banget ya. Satu persatu kita bahas ya. Yang pertama nih dok adalah menjaga pola makan yang sehat untuk masyarakat agar tetap sehat di tengah pandemi. Sejauh mana sih pola makan yang sehat ini berpengaruh untuk membuat imun kita lebih baik? Oke, sebagaimana kita tahu, pola makan itu salah satu hal yang kita masukkan untuk asupan untuk nutrisi dan kebutuhan gizi kita secara komprehensif dan menyeluruh. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya kan jalur masuknya kan pertama dari makanan. Jadi apa yang kita makan itu apa yang akan menggambarkan diri kita, menggambarkan imunitas tubuh kita juga. Kebutuhan apa yang paling mudah menurut saya kita kembali ke dasarnya 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin yang tercukupi semuanya. Jadi apabila kita tercukupi semuanya, boleh mungkin kita menambah suplementasi seperti vitamin C dengan dosis yang secukupnya. Dosis berapa yang secukupnya pada orang-orang yang tidak terpapar atau belum terinfeksi. Kita tidak perlu yang terlalu tinggi, hingga 1.500 atau 2.000 mg per hari. Itu menurut saya terlalu berlebih. Mungkin ya cukup dok ya? konsumsi apabila yang tidak terinfeksi ya. Sedangkan kalau terinfeksi memang dianjurkan kita konsumsi bisa sampai 2.000 mg per hari konsumsi vitamin C. Tentu konsumsi sekitar 500 sampai 1.000 per hari menurut saya cukup apabila kita sudah mendapatkan asupan makanan dari yang seperti buah-buahan yang mengandung vitamin C. Sedangkan untuk vitamin D, apakah dibutuhkan? Pada beberapa orang memang kita pertama konsumsi yang cukup, vitamin D kan bisa didapatkan dari makanan sebenarnya. Bahan tinggi vitamin D itu bisa dari banyak zat sekali, baik dari protein hewani ataupun nabati. Tetapi aktivasinya yang kurang ternyata ditemukan pada orang-orang yang tidak terpapar sinar matahari sama sekali. Misalnya pada beberapa pekerja kantoran yang perginya masih gelap, pulang udah gelap lagi. Even pas istirahat pun nggak bisa keluar karena begitu sibuk. Saya rasa kita mesti menyempatkan diri setidaknya 15 menit minimal kita paparkan diri kita dengan sinar matahari. Hitung-hitungan semacam tanning. Betul, tanning alami ya dok ya. Jadi kandungan seperti itu sih saya rasa. Apabila kita makan dengan komposisi yang baik, saya rasa akan sangat cukup. Itu yang penting. Jadi makannya nggak boleh asal kenyang, komposisinya harus jelas. Jangan sampai ternyata kita cuma makan karbo aja nih tiap hari. Makan roti saya udah kenyang kok, apalagi ada yang makan mie instan pakai nasi lagi. Nah ini juga harus dipikirkan baik-baik ya, mana proteinnya, mana buahnya juga, seratnya ini penting. Oke, selanjutnya adalah mencukupi kebutuhan air. Nah kalau bicara tentang kebutuhan air, ada orang yang bilang kan minum air yang banyak, padahal sebenarnya minum air itu harus yang cukup. Sebenarnya kebutuhan air yang cukup itu untuk orang-orang, apalagi di tengah pandemi ini, semana sih dok? Oke, kebutuhan berapa sih persen kebutuhan manusia untuk air minum? Sebenarnya ada rumus mudahnya itu sekitar 30. Ya, sorry. Oke, sorry terputus. Baik. Untuk kebutuhan minum itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan per hari. Oke, 30 jadi di sana cc kita anggap berat badan ya, per kilogram berat badan ya dok ya? betul sekali. Jadi seandainya berat badan kita 50 kg, kebutuhan kita kurang lebih 1.500 cc per hari. Satu botol aqua besar ya, air mineral besar saya rasa cukup. Tapi apabila seseorang dengan berat badan mencapai 100 kg, tentu kebutuhannya akan berbeda dengan yang berat badan 50 kg.
kebutuhan itu sangat individualistik dan Betul. berbeda-beda antar pasien untuk kebutuhan konsumsi air putih atau air mineralnya, Mhm. seperti itu. Oke, jadi bukan konsepnya minum air putih yang banyak, tapi minum air yang cukup untuk tubuh Anda karena sangat individual, bisa beda-beda ya kebutuhannya ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah tetap aktif beraktivitas fisik. Nah, olah tubuh ini ternyata juga penting ya dok ya untuk menjaga kesehatan kita ya dok. Gimana nih dok? Sangat betul sekali. Mm-mm. Untuk aktivitas fisik sepertinya apabila kita tidak bergejala, kita tetap menjaga kesehatan kita. Mhm. Kita butuh aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi tetap harus beraktivitas karena kalori yang kita masuk dari makanan tetap harus dikeluarkan untuk aktivitas sehari-hari. Mhm. Aktivitas seperti apa? Olahraga ringan sangat disarankan. Mhm. Seperti minimal kita jogging atau stretching, tidak Mhm. masalah. Tapi buat yang orang-orang yang senang aktivitas olahraga yang sehari-harinya sudah aktivitasnya tinggi, tidak ada masalah, silakan. Mhm. Silakan lakukan dan itu sangat baik sekali terkait aktivitas sehari-hari. Tentunya apabila kita sedang terkena COVID dengan bergejala, mungkin Mhm. kita akan ada baiknya mengurangi aktivitas yang high intensity Yes. training mungkin. Kita batasi jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak. Mhm. Karena akan membuat tubuh kita memforsir kita lebih tinggi lagi kebutuhan energinya kalori. Mhm. Seperti itu. Tapi untuk olahraga ringan, stretching, atau mungkin olahraga yang santai, tidak ada masalah. Seperti yoga misalnya. Untuk kita mengolah tubuh, olah badan, tidak akan ada batasan seberapa maksimal, tidak ada. Karena yang paling tahu tubuh kita kan diri kita sendiri nanti. Mhm. Oke, jadi sebenarnya ini sangat penting untuk bisa mengolah tubuh kita olahraga sesuai kemampuan dan kapasitas kita ya. Dan jangan lupa untuk menghindari stres karena intinya juga kesehatan itu dari pikiran. Dok, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Bincang Oke, Sati. Tetap jaga kesehatan dok, selamat kembali beraktivitas. ya mari. Mari dok. Baik pemirsa, gimana? Tips dari dokter kita sudah dicatat semua, semoga bisa berguna untuk Anda di rumah dan keluarga yang mungkin yang sedang isoman di rumah, semoga cepat sembuh dan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.